Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali duduk di majelis hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan duduknya seseorang di majelis ilmu dan majelis hadis menambah umurnya setahun yang akan datang. Amin. Semoga kita dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu disayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan keturunan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua kalinya kita hadirkan Al-Fatihah buat guru kita sama-sama, yaitu Syekh Ali Jabir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dosa beliau. Amin Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kaji kita yaitu dalam kitab Arba'in Nawawi Al-Hadits Tsami, hadis yang ke-8 yang dibawakan oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, anak dari Sayyidina Umar bin Khattab, yang sudah kita kenal sejarah beliau. Beliau pun mewarisi sifat ayahanda beliau, yaitu yang pemberani ayah beliau, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, umirtu, aku diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama perintah wajib, apa boleh kita tinggalkan? Harus kita kerjakan apa kan? Harus. Sayyidina Abdullah bin Umar diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku qatilan nas, untuk memerangi manusia. Diperangi. Ini hadis tentang Abdullah bin Umar diperintahkan sama Rasul suruh memerangi manusia. Apakah hadis ini berlaku untuk diri kita? Kita pun berlaku. Dalam diri kita diperintahkan untuk memerangi keluarga kita, dalam arti memerintahkan keluarga kita untuk menyuruh beberapa perintah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa katanya di sini? Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka selamat dari perang aku, selamat mereka ini tidak aku ganggu dengan syarat 3 hal, kata Abdullah bin Umar. Pertama, mereka sudah syahadat yang dikenal dengan syahadatain, 2 kalimat syahadat, 2 kalimat persaksian, mengaku Allah dan mengaku Nabi Muhammad utusan terakhir, 2 kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apakah itu sudah cukup apa tidak? Belum. Diperintahkan perang lagi. Tidak cukup, maksudnya diperintahkan untuk datangkan manusia. Sampai kapan?
sampai 3 syarat ini terpenuhi. Yang pertama tadi udah syahadat. Yang kedua wa yuqimus shalah, mereka mendirikan sholat. Anak kita bisa jadi sudah syahadat, suami kita bisa jadi sudah syahadat, tetapi kita biarkan suami kita 5 waktu nggak sholat. Ada apa kayak begini? Ada apa Pak? Ibu, ada apa Pak nih? Saya bukan mengada-ngada, benar nih kata ibu. Saya semalam isi di Masjid Nurul Hadis, Kampung Panjang. Duduk sama beberapa orang. Ada orang yang mana orang tersebut saya tidak sebut tempat tinggalnya. Tempat tinggal orang tersebut, dia bercerita, Pak Ustaz, saya punya sepupu udah nikah. Nikahnya dulu sama orang bagus, ahli masjid. Tiba-tiba gak dapat anak, cerai. Lalu menikah sama mu'alaf. Dia masuk Islam yang mu'alaf ini. Gak jauh rumahnya dari tepi, dari Kresek gak jauh rumahnya tersebut. Dia ke kampung saya, kampung agak sampingan dikit lah. Kalau saya sebut, oh nanti bapak-bapak cari, takutnya saya tidak ada apa-apa. Maksudnya ini jadi pelajaran. Ibunya meminta bertanya kepada kami, istrinya meminta bertanya kami, bagaimana kewajibannya. Lalu saya tanya, udah dapat anak apa Pak? Udah dapat anak, udah 2, udah besar, laki perempuan. Lalu hartanya bergelima, banyak sekali harta. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hartanya jor-jor, banyak sekali. Tetapi apa dia katakan, saya setiap kali gelisah. Karena suami saya begitu syahadat, sisanya gak pernah sholat. Saya suruh Jumatan, dia bilang saya gak Jumatan, saya Sabtuan. Sabtuan. 5 waktu gak sholat, 5 waktu gak sholat, Jumatan gak sholat. Tapi saya dibiarkan untuk ibadah, dibiarkan saya ngaji dimanapun. Apakah saya tetap berkewajiban sebagai istri menyampaikan risalah sholat ini? Wajib saya negur suami saya? Wajib saya. Wajib. Sering tidak berjumpa, bukan tinggal ke Jumat lagi kan? Dari anak saya belum lahir sampai sekarang sudah SMA, dia tidak pernah Jumatan. Saya hidup saya gak enak. Dulu saya teringat sama mantan suami saya, katanya. Suaminya orang ahli ibadah tapi fakir, nggak punya. Dari begitu nikah sama ini, ada harta banyak bergelima, tapi nggak sholat. Yakin ucapan Rasul Bapak ini. Orang dalam rumah tangganya kalau suaminya nggak sholat, itu ibarat dia tidur sama paku payung. Tahu paku payung nggak? Tidur tahu paku payung nggak? Tahu. Enak nggak kalau tidur sama paku payung? Tusuk sana, tusuk sini, tusuk gak enak. Rumah tangga berantakan. Makanya Rasulullah SAW perintahkan, kita punya anak pun jangan tinggalkan sholat. Sholat itu wajib 5 waktu. Apalagi bulan Ramadan, dia gak puasa. Dia biarkan suaminya gak puasa, dia buatkan sarapan. Tapi tetangga tahunya dia puasa. Ada apa kayak model begitu? Bapak ada kayak model begitu tuh? Ada apa tidak? Banyak. Oh, ada yang mengakunya. Ada apa enggak? Ada. Ini perintah kan sebentar lagi kita mau Ramadan nih. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sama Allah. Amin. Ini perintah Abdullah bin Umar diperintahkan sama Rasulullah SAW. Kalau engkau mendapati udah orang udah syahadat, perintahkan dia sholat. Suruh sholat. Yang laki sholat ke masjid, yang perempuan lebih afdal di rumah, tapi tidak mengapa dia sholat di masjid. Tetapi kita biarkan kita punya anak nggak sholat, udah balik ini bahaya. Kalau di Yaman saya teringat Bapak Ibu. Kalau di Indonesia atau di Lombok, kalau ulang tahun anaknya itu yang meriah pas umur 17 tahun. Dikenal dengan ulang tahun 17.
Betul apa tidak? Ya kan? Tetapi kalau dia anak, itu nggak ada istilah ulang tahun, kecuali kalau anaknya sudah balik. Kalau anaknya sudah balik, udah ada tanda-tanda balik, salah satunya mimpi, maka dia undangkan semua ulama, masyarakat dia undang. Semua dia undang, dia suruh anaknya berdiri di depan ulama tersebut. Ayahnya bicara. Apa kata ayahnya? Wahai para ahli ulama, anak saya sekarang sudah balik. Sekarang dia nanggung dosanya sendiri. Kalau dia tinggalkan sholat, dia berdosa sendiri. Saya sudah ajarkan dia sholat, saya ajarkan dia puasa, saya ajarkan dia begini. Nangisnya. Dari sana dia tidak pernah meninggalkan sholat. Takut diajarkan mengenal rokib, atid, malaikat rokib dan atid. Mana tempat malaikat rokib dan atid kita selalu ada. Bahkan ulama mengatakan umum tidak ada yang tahu. Malaikat Israel itu datangi manusia itu sehari 40 kali. Melihat wajah kita. Ini kapan nih? Kapan lagi? Oh ini, tadi ya, oh ini tak semua ini. Dia terus, bukan maksudnya kata-katanya bukan. Dia melihat wajah kita sehari 40 kali. Coba seandainya ini bisa bapak-bapak ibu dapat surat dari malaikat Israel. Ntar habis isa salah langsung dicabut nyawanya. Kira-kira manjangin sholat atau cepetin sholat? Panjangin. Kita panjangin sholat kita apa cepetin sholat kita? Panjang. Pasti kita panjang-panjang kalau bisa sampai subuh. Karena kan begitu salah dicabut nyawa. Begitulah syarat ketika orang mau sholat ibadah kepada Allah supaya mendatangkan khusyuk. Khusyuk di dalam sholatnya, yaitu memikirkan itu adalah sholat yang khusyuk lagi dalam sholat. Makanya para sahabat kalau kita dengar sejarah beliau kalau sholat tahajud para sahabat ada yang 2 rakaat baru takbir. Sebagian mereka ini ada yang sholat 2 rakaat saja, pas dia salam sudah ada subuh. Kita sholat bentar aja imam agak lamaan, aduh. Pas terawih ganti tidak favorit imam ini. Oke yang cepat tadi favorit imam ini. Biasakan kita begitu. Dan kita diminta ibadah agak lama sama Allah SWT. Afdhalus shalah tulul qunut kata Rasul. Paling bagus sholat yang agak panjang. Itu kata Rasul. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan kalau sudah syahadat lalu mengerjakan sholat biar tepat waktu sholatnya. Lalu yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa yu'tuz zakat, dia mengeluarkan zakat. Zakat apa? Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan bulan Ramadan. Zakat mal kalau sudah sampai nisab dan sampai haul, sampai setahun, uang kita hendak di bank setahun, itu kena zakat 2,5% kita keluarkan. Sholat kita bagus, syahadat kita bagus, tapi zakat kita nggak pernah zakat. Kita biarkan uang kita belanjakan tanpa kita ngerti tentang zakat, tentang baknya nisab dan haul setahun, maka kita memakan hak-hak orang fakir miskin. Ada orang bapak-bapak ibu bisa dia sama orang lain, sama keluarga dia nggak bisa. Justru kita diperintahkan sama Allah sama Rasul, perhatikan anak keluarga kita, tetangga kita. Jangan sama teman kita bisa, sama saudara kita nggak bisa. Kita bisa sama teman, sama ibu bapak kita nggak bisa. Ini yang diperintahkan sama Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau sudah ada yang 3 itu, ada 3 hal tersebut, kata Rasulullah SAW, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَصَرُوا مِنْهِ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. Kalau sudah dia syahadat, sudah dia sholat, sudah dia berzakat, maka hisabnya kepada Allah, maka dia dijaga harta dan darahnya tidak boleh diganggu, tidak boleh diapa-apain. Karena kenapa? Dengan dia sholat, darahnya dijaga.
dengan dia mengeluarkan zakat, hartanya untuk dijaga. Tetapi kalau seseorang tidak mengeluarkan zakat, maka ini hartanya bakal celaka. Dia tak sholat, hati-hati badannya bisa bahaya. Apalagi kita hidup di akhir zaman sekarang, bencana banyak. Betul apa tidak? Di mana-mana. Gak ada yang tahu. Kemarin kita punya ulama Syekh Ali Jabir, kita kan perkiraan panjang umur tuh. Ternyata umur gak ada yang tahu. Bisa jadi kita habis sisa juga begitu. Tapi mudah-mudahan kita banyak umur. Tetapi isti'dad bil maut, mempersiapkan diri dengan datangnya kematian ini dianjurkan. Kita tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam dalam riwayat Nabi Ibrahim, dua riwayat, ada yang mengatakan Nabi Musa, ada yang mengatakan itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Pernah melewati sesuatu rumah orang yang mana ibu-ibunya sedang nangis. Maka dalam riwayat Nabi masuk menghibur. Kalau ada orang sakit, ada orang meninggal, dianjurkan kita takziah, hibur dia. Jangan pas orang sakit kita mengunjungi, kita katakan sama teman kita, ya Allah, 2 minggu lagi good. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak begitu. Nanti kita katakan tahu, insya Allah. Kita katakan insya Allah sehat. Itu dianjurkan mengunjungi orang sakit. Ada orang mengunjungi orang sakit, salah satunya mengunjungi orang sakit kita hibur, kita senangi dia. Walaupun kata dokter kita dibisikin, kita punya keluarga ini sebentar lagi mau meninggal, tetapi nggak usah ucapkan sama dia. Tetapi tetap kita hibur. Rasul sering mengucapkan tahur insya Allah, sehat insya Allah. Jangan kayak tadi tuh, tetangga segini juga tak sampai 3 hari. Ini baru dapat kabar sampai tidak punya orang juga yang bicara nanti. Yang kedua adalah orang sakit, jangan sering-sering. Maksudnya jangan orang itu saja. Kalau Ustaz enak kita menunjuk orang sakit banyak gabin, banyak makan, seperti saja jangan. Kunjungi orang sakit itu jangan lama-lama, 15 menit sambil pegang bagian kanan. Nah, bagian kanan itu dipegang. Gimana kabar? Masya Allah. Hibur dia. Walaupun kita lagi sebut, Masya Allah. Kita hibur. Lalu bacakan doa. Kita sunnah, kita doa sama dia. Doakan saya doa. Doakan saya. Kenapa? Karena doa orang sakit tersebut kan api malaikat seperti doa malaikat. Tidak. Cuma yang kita minta doa jangan doa proyek. Doakan proyek saya mohon. Doakan mudah-mudahan jadi kabar. Jelas. Sunnah mengunjungi orang sakit. Bibi kita lihat, paman kita sakit kita lihat. Jangan sampai sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baru kita kunjungi. Hati-hati. Teman kita sakit kita kunjungi. Teman saudara kita sakit kita kunjungi. Ini sunnahnya Rasulullah SAW. Rasul walaupun orang kafir pun dikunjungi sama Rasul. Orang Yahudi pun dikunjungi sakit sama Rasul SAW. Nah ini cerita Nabi antara Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Pernah ada orang meninggal. Nangis di ibunya kedengar suaranya. Boleh apa tidak orang nangis pas orang meninggal? Pertanyaannya, boleh apa tidak? Tahu, boleh. Boleh apa? Oh, ini beda sama nangis. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Nangis ketika orang meninggal boleh. Sedih. Boleh. Yang tidak boleh batal. Jelas boleh. Ada di kitab Riyadhus Shalihin bab sabar. Rasul waktu tersebut lagi duduk sama sahabatnya di Masjid Nabawi, sama sahabat-sahabat ini. Tiba-tiba ada utusan dari Zainab, anak paling tuanya Rasul. Rasul punya anak 7, paling tua yang perempuan namanya Zainab. Ada Ummu Kulthum, Ruqayyah, ada Fatimah. Yang laki 3, Abdullah, Ibrahim, Qasim. Qasim paling besar, makanya disebut Abul Qasim, ayahnya Qasim. Ini Zainab punya anak mau meninggal, panggil utusan pergi ke masjid cari Rasul.
Ya Rasulullah, engkau punya cucu mau nikah. Bangun Rasulullah. Dalam hadis tersebut bangun. Diajak Bilal, diajak takziah semua sahabatnya. Kalau kita dengar tetangga kita meninggal, walaupun kita lagi masjid, langsung pergi ke sana. Rasul ambil itu, bayi itu lagi cepukan, lagi sakratul maut. Tiba-tiba Rasul mendesis air mata. Sahabat yang lain bertanya, "Mahadza ya Rasulullah?" Apa ini ya Rasul? Kenapa kau tetes air mata? Bertanya sahabat, kenapa kau tetes air mata? Ada rahmatun min rabbika. Kata Rasul, ini rahmat yang sudah diberikan sama Allah atas setiap orang yang ada hubungan dengan dia. Anak kita meninggal pasti kita nangis. Nangis apa kan? Orang tua kita meninggal pasti kita nangis. Istri kita meninggal pasti kita nangis. Betul apa tidak Bapak? Jangan bilang boleh merdeka. Nah, jangan ini. Bagus. Kalau dia meninggal istri dia katakan boleh. Jangan seperti tapi kita katakan ini sebesar rahmat. Ada seorang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini suatu ketika misi pengajian di masjid. Begitu misi pengajian di masjid, belum nikah. Kebetulan Imam Ahmad bin Hanbal pas lagi ngisi. Habis ngisi pengajian datang nih. Ada salah satu jamaah pengajian di sisi Imam Ahmad. Imam Ahmad, tetangga masjid ini ada yang masih gaji semua orang. Kau mau nikah nggak nanti? Ada kakak. Ini bagus nih. Kalau ustaznya belum nikah ditawarin langsung. Apa ustaz promosi kayak ini? Ini kita cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang terjadi? Imam Ahmad bin Hanbal nanya, dia saudara? Iya. Gimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya kalau adiknya cantik, panjang rambutnya putih, cantik. Kalau kakaknya bagaimana? Kakaknya pendek, hitam, kurang cantik, tapi bagus akhlaknya. Kira-kira kita pilih yang mana? Adik apa kakak? Adik. Saya tanya ini yang muda-muda. Adik apa kakak pilih? Dua-duanya. Pilih mana? Dua-duanya. Nggak bisa dua-duanya. Di sini ya, mau dua-duanya saja. Bapak-bapaknya pilih aja apa kakak? Ada apa kakak? Pasti normalnya orang tidak adik karena cantik. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan saya pilih kakak. Nikah. Begitu nikah sama Imam Ahmad bin Hanbal gak lama bertahun-tahun meninggal. Biasa istri yang soleh itu biasa duluan nunggu suaminya di surga. Biasa. Sayyidah Khadijah meninggal duluan, Fatimah meninggal duluan, istri Imam Ahmad bin Hanbal meninggal duluan. Banyak yang cerita tentang istri meninggal duluan. Rata-rata biasa seperti itu. Tiba-tiba Imam Ahmad bin Hanbal di depan kubur nangis. Kata jamaah pengajian di sini, kenapa kau nangis? Banyak yang nunggu engkau, wahai Imam. Banyak yang nunggu. Apa katanya? Saya tangis sama saya punya istri. Bertahun-tahun sama saya sama dia tidak pernah mengangkat suara sama saya. Saya bertahun-tahun dengan dia tak pernah dia cemberut. Bertahun-tahun saya sama dia tidak pernah dia minta sesuatu sama saya. Selalu saya berikan dia bersyukur, saya tak berikan juga dia diam saja. Selalu dia tersenyum. Itu yang sebab saya nangis. Apabila kata Rasul, istri meninggal dan suami ridho terhadap dia, dakhala al-jannah, pasti istri tersebut masuk dalam surga. Hakikatnya kuburnya, tapi dia masuk ke lubang Allah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Ini istri yang dapat ridho surga. Nah ini Bapak Ibu, Nabi yang tadi, Nabi Ibrahim dalam riwayat dan Musa alaihissalam, ketika melihat pada saat tersebut ada seorang ibu-ibu nangis, kan boleh nangis. Maka Nabi pada saat tersebut melihat, kenapa kau nangis? Apa kata ibu ini? Wahai Nabi, engkau tidak tahu dalam perasaan hati gimana. Engkau tidak mengalami. Lebih bagus engkau diam saja. Kata Nabi, ada apa? Saya punya anak meninggal masih muda. Maka kata
umat saya 250 tahun. Dia katakan masih mau? Coba gitu. Nggak ada yang lebih dari 100. Kata Rasul, panen umur umatku 60-70 tahun panen sudah. Istilah padi apa namanya kalau nggak panen apa namanya? Rampek. Itu umur 60-70 tahun panen ya umat Rasul. Jarang yang lebih. Bahkan akhir zaman banyak yang kurang. Banyak yang kurang. Nanti kita doa tetap banyak kurang. Apa kata Nabi ini? Kata Nabi ini bicara, hei ibu, engkau tahu nggak ini masih mending. Engkau punya umur anak kau 250 tahun. Nanti ada Nabi yang terbaik. Umatnya umat terbaik. Umurnya pendek-pendek dan orangnya pun pendek-pendek. Kalau dulu orang tinggi-tinggi besar, ibadahnya pun nggak terlalu banyak. Umurnya pendek. Berapa umurnya Nabi kata dia? 60-70 tahun saja. Apa kata ibu ini mengusap air mata? Wahai Nabi, seandainya saya menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, maka 60 dan 70 tahun tersebut saya gunakan hanya untuk ibadah kepada Allah SWT. Karena saking singkatnya hidup 60-70 tahun. Singkat sekali. Dulunya kita jadi anak, sekarang kita udah jadi bapak. Dulu kita udah jadi bapak, sekarang udah jadi kakek. Udah kebayang setiap kita takbir, kebayang itu kubur, kebayang kita ini kain kafan kita. Dulu gak begini, sekarang takutan setiap naik motor hati-hati. Dulu ngebut-ngebut, mau tempat lubang mana kita ngebut aja lompat, naikin bannya satu kadang-kadang. Tapi sekarang kita hati-hati. Lampu merah mana semua kita dapat. Sekarang walaupun hijau pun kita gak berani jalan. Di Bandung baru kita jalan. Saking hati-hatinya kita sekarang. Takut. Baik, kita bakal jalan yang harus. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis ini, beliau berpesan, jaga syahadat kita. Jangan sampai kita keluar dari Islam sebab kita mengerjakan sesuatu kesyirikan. Yang kedua, kerjakan sholat, kata Rasul. Yang ketiga, keluarkan zakat. Itu pesan Nabi Muhammad SAW. Yang dulu kita mau menunggu bulan Ramadan lama sekali. Itu apa tidak? Kita menunggu Ramadan lama sekarang. Kemarin Ramadan, sekarang belum Ramadan. Gagal. Tadi pagi cepat sudah maghrib. Dulu mau nunggu terang itu suruh terang lama. Sekarang sebentar, cepat sekali. Nggak ada kas. Keberkahan waktu sudah dijauh. Keberkahan waktu. Kemarin bayar motor ini sudah sekarang lagi bayar. Kemarin motor sekarang sudah bayar lagi. Nggak kerasa. Kemarin sudah nggak kerasa sama waktu. Jadi lebih cepat sekali. Ini menandakan kita ini semakin cepatnya waktu. Kita diberitakan sama Rasulullah suruh cepat mendekat kepada Allah. Tundukkan pandangan kita, tundukkan wajah kita. Sholat tahajud kita dilarang, rapikan dan sholat sunnahnya kita dilarang. Jelas kami kita bawa ibu. Insyaallah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, Sholat yang tadi dijelaskan itu adalah sholat fardu. Tetapi ada yang disebut namanya sholat sunnah. Sholat sunnah yang dianjurkan sama Rasulullah SAW. Salah satu sholat sunnah yang afdal namanya sholat sunnah rawatib. Apa sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah yang bergandeng dengan sholat fardu. Qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah ini dibagi menjadi 2 bagian. Ini harus hafal. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ada yang muakkad yang nggak pernah ditinggal sama Nabi.
Yang ghairu muakkad kadang-kadang ditinggal sama nabi. Yang muakkad banyaknya 5 kali salam. Yang ghairu muakkad banyaknya 6 kali salam. 5 tambah 6 berapa? 11. Sekarang nih kita coba pelan-pelan hafalin. Yang muakkad banyaknya 5 yang nggak pernah ditinggal sama Nabi. Pertama, qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah subuh, sholat kita qobliyah subuh yang dikenal dengan sholat sunnah fajar. Kan sering kita bertanya, Ustaz apa sholat sunnah fajar? Itulah qobliyah subuh. Habis azan kita sholat qobliyah subuh. Yang kedua, 2 rakaat qobliyah zuhur atau qobliyah Jumat 2 rakaat. Yang ketiga, ba'diyah setelah zuhur 2 rakaat. Yang keempat, ba'diyah maghrib tadi habis maghrib 2 rakaat. Yang kelima, ba'diyah isya. Ba'diyah isya 5 ini. Qobliyah zuhur 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Berapa jadinya itu? 10 rakaat. Sudah hafal Al-Quran? Hafal, saya soal nanti. Harus bisa jawab. Saya ulangi lagi. 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sebelum, 2 rakaat setelah, 2 rakaat Setelah maghrib. habis maghrib, 2 rakaat Isya. setelah isya. Ini yang muakkad, yang nggak pernah ditinggal sama Nabi, yang dia ditekankan sekali, sangat-sangat. Tadi bagian maghrib jangan sampai nggak sholat bagian maghrib, jangan sampai nggak sholat bagian maghrib, sholat bagian maghrib. Nanti yang sisa ada bagian isya. Ini karena muakkad, ditekankan sama Rasul. Ada yang ghairu muakkad, penekanannya nggak terlalu. Rasul kadang-kadang tidak, tapi kadang-kadang Rasul tidak seperti kita. Kalau kita banyak meninggalin. Yang pertama, qobliyah zuhur ditambah lagi 2 rakaat, jadi 4 rakaat. 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Jelas seperti ini? Ba'diyah zuhur ditambah lagi 2 rakaat, jadi 4 rakaat. 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Yang ketiga, 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum asar. Yang kelima yaitu qobliyah maghrib. Yang tadi kita sholat cuma kita, kalau saya ini, kalau di Yaman, kalau qobliyah nggak ada qobliyah maghrib, tapi ada dalam kita. Di sana langsung qomat kalau maghrib. Bisa ada qomat yang ada qobliyah maghrib. Cuma kalau di sini tadi praktek qobliyah maghrib, walaupun dia tidak muakkad, ghairu muakkad. Yang keenam, qobliyah isya. Namanya qobliyah isya. Saya ulangi lagi, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat dua-dua sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ini yang ghairu muakkad. Jelas tidak? Saya mau tanya ini di depan, boleh bapak-bapaknya datang. Tolong sebutkan saya yang muakkad yang bisa angkat tangan. Yang muakkad dulu. Ada mana ya? Aku. Soal dulu ya. Ibu bisa kok? Sampai bisa? Cepat. Nah, 2 rakaat sebelum subuh, Ya. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Bagus pas. Minta orang biasa itu. Yang satu lagi yang ghairu muakkad. Yang ghairu muakkad angkat tangan. Ayo bapak-bapak. Angkat tangan dulu. Supaya
mungkin. Kalau kita nggak tahu, mungkin kita ngamal. Harus kita tahu dulu jumlah. Ayo. Dia bayar makan, masih lagi. Iya. Iya. Belum maghrib berapa kali? Sebelumnya dia. Iya, terus sebelum khusus. Iya, bagus. Pas makan sama gairah itu adalah sunnah sholat yang dikenal dengan sholat sunnah rawatib. Berbeda kalau sholat duha atau sholat witir. Kalau sholat duha dikerjakan begitu naik matahari satu tombak sampai sebelum tergelincir, tapi bagus dikerjakan jam 9 setengah 10. Sampai berapa rakaat Pak Ustaz? 8 rakaat. 2. Usolli sunnat duha rakaataini lillahi ta'ala. Ibu-ibu lagi di pasar, gelar saja. Di rumah, gelar saja. Kita di kantor, gelar saja. Di toko, gelar saja. Dikenal dengan sholat duha. Orang sholat duha itu sedekah badannya dan mempercepat rezekinya dia. Ya, itu sholat duha. Ada yang sholat duha tak tadi? Bapak-bapak ini kata yang sholat duha. Tidak ada. Ibu-ibu yang sholat duha ada juga. Besok sholat duha nih harus sholat duha. Ada sholat duha. Yang penting jangan salahkan suaminya. Sholat duha. Penting sholat duha ini dibuatkan besok. Pak Ustaz, kalau nggak ada liburnya hari Ahad kan besok hari Ahad itu. Tidak. Kalau sholat nggak ada liburnya, walaupun hari ini tanggal merah. Tidak ada libur. Kecuali dari halangan. Kecuali dari halangan. Nah, seperti Bapak Ibu, ya dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Insyaallah bisa kita lanjutkan 2 minggu yang akan datang. Ya, ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan lanjutkan pertanyaan bos. Bagaimana posisi duduk kita ketika kita melakukan sholat sunnah? Apakah posisi kita terus atau tawarruk? Bagus pertanyaan. Ini masalah khilaf ya, perbedaan pendapat ulama. Dijelaskan di kitab Syarah dari Al-Shalihin. Nanti baca di Syarah dari Al-Shalihin tentang bab sholat. Ada di sana masalah khilaf ya, perbedaan pendapat. Di mazhab Imam Syafi'i. Di mazhab Imam Syafi'i. Apa? Pertanyaannya di mazhab Imam Syafi'i, yaitu duduknya seseorang ini ketika dia mau salam, baik salat wajib maupun salat sunnah, yaitu ketika dia mau salam adalah duduknya tawarruk. Karena pengertian duduk tawarruk adalah duduk yang setelahnya langsung salam. Apa duduk tawarruk? Duduk yang setelahnya langsung salam. Kita salat witir 1 rakaat. Kita salat witir 1 rakaat. 2 salam, 1 rakaat. Duduknya bagaimana terakhir? Duduknya namanya duduk tawarruk. Jelas seperti ini, duduk terakhir. Nanti kita sholat sunnah 2 rakaat, qobliyah, isya atau ba'da isya, duduknya 2 rakaat. Duduknya bagaimana Pak? Duduknya tawarruk. Kalau di mazhab Imam Syafi'i. Walaupun ada juga pendapat yang duduk tawarruk harus 4 rakaat saja. Tapi nanti pas sholat sunnah duduknya iftirash. Boleh, ada perbedaan pendapat. Tetapi yang kami pegang di sini yaitu duduknya setiap kita mau salam, baik sholatnya 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat dan 4 rakaat, tetap duduknya tawarruk. Di sini duduknya gimana? Campur. Banyak campur. Campur bagaimana mencampur? Yang penting jangan bersila. Iya boleh di masalah kita. Perbedaan pendapat ulama. Kalau keselit tidak bisa. Kalau dalam kondisi seperti itu, ya dianjurkan orang iftirash. Betul ini. Kalau misal berjamaah, mepet betul ini. Tidak bisa kita mau paksa diri kita ngamalkan sunnah, kejepit orang. Nah, itu iftirash. Ada yang lebar begini. Jangan kita terlalu paksa. Ada yang rumit ini dua-duanya.
Oh itu namanya duduk ikhak, namanya duduk ikhak. Ya, yang dilarang namanya ikhatul kaf. Kalau yang masih begitu nggak apa-apa ya. Ikhatul kaf itu yang tidak boleh. Walaupun udah salah. Walaupun udah jelas namanya ikhak, tapi tetap dianjurkan yaitu antara duduk tawarruk dan duduk iftirash. Jelas. Ini masalah khilaf ya, perbedaan pendapat ulama tentang duduknya seseorang di sholat sunnah. Tolong berikan kami nasihat agar senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah dan kadang hati ini selalu ingin melakukan maksiat. Bagaimana cara kita tidak berbuat demikian? Caranya cuma satu, baca Quran. Kenapa Pak Ustaz begitu? Ya, Al-Quran mengatakan wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Al-Quran mengatakan apabila dia dibacakan, apa yang dibacakan? Ayat. Ayat. Ayat, bukan musik, bukan Quran. Ayat Quran. Apabila orang dibacakan ayat Quran, zadatuhum imanan, naik iman. Jelas. Ini baru dibacakan. Bagaimana kalau dia baca? Jelas. Jadi salah satu membuat orang istiqomah yaitu selalu membaca Quran. Jangan lupa saja. Naik lagi. Jelas baca Quran. Walaupun satu ayat satu. Jelas. Yang pertanyaan yang lain bisa. Mungkin satu aja dikit Pak Ustaz. Dia dua juga nggak apa-apa. Di saat berwudu kadang ada teman ajak kita bicara apakah kita mau bahas atau enggak. Iya. Bagus. Bagus namanya. Pemutaran. Apa kali Mungkin itu ya Pak Ustaz. apa? Kali kita bertanya, Pak Ustaz, saya lagi duduk tiba-tiba karena saya Pak Kali ada yang nanya Pak Yatim. Bisa ini masalah kampung lagi bagaimana? Kita deteksi lagi dulu. Apakah kita ajak bicara sambil duduk atau kita stop dulu kita? Jawabannya jangan ajak bicara. Bicara ketika orang duduk makruh dan membuat sholat nggak khusyuk. Bisa coba Pak Kali nggak duduk. Gimana kabar? Masya Allah iya. Ngantuk boleh. Hah? Kalau ngantuk. Tidak. Bahkan azan pun bisa kita lagi wudhu. Azan malah. Kapan jawab azan itu? Kan jawab azan dianjurkan. Mana lebih mulia bicara sama azan bukan azan? Azan. Ketika azan dikumandangkan kita sedang wudhu, nanti jawab azannya setelah wudhu. Ada orang salah, jawab salah apa wudhu? Ada orang salah sama kita, assalamualaikum. Jawabnya wajib apa enggak? Pas kita